Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita muliakan ketua kita dan seluruh anggota pengurus Masjid Nazirul Iman. Semoga kita semua dimuliakan Allah dalam kehidupan dunia kita dan kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, saat ini kita masih diberikan Allah dengan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa kembali berjumpa, yang kita awali dengan ibadah kita kepada Allah, menegakkan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita kembali duduk pun di dalam ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sebab ini kehidupan kita mendapatkan keberkahan. Urusan-urusan dunia kita mendapatkan pertolongan. Atas kesilapan, kekeliruan kita mendapatkan ampunan. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan kemuliaan yang mana bisa bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat ini menjadi penyambung rasa antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian hadis kita di dalam kitab Arba'in ini sampai kepada hadis yang ke-9, yang mana hadis ini berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, akhrajahu al-Imam At-Tirmidzi. Daripada bagusnya Islam seseorang, jadi
bagusnya Islam seseorang itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi ketika dia sudah mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka itu menunjukkan keislamannya adalah Islam yang baik. Jadi ini penting hadis untuk kita pelajari, kita bahas, dan ini sesungguhnya sudah sering kita dengar. Namun persoalannya, sudahkah kita mengamalkan asas kebermanfaatan ini? Jadi Islam itu satu agama yang sangat-sangat perhatian terhadap sesuatu apapun itu dengan nilai kebermanfaatan. Azas bermanfaat. Dan ini menjadi sebuah ukuran kita di dalam beraktivitas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita dapatkan, dia tidak boleh lepas dengan prinsip kebermanfaatan. Ketika berkata-kata, berucap, berbicara, bermanfaat. Ketika dia berbuat, maka bermanfaat. Ketika dia mendapatkan berupa nikmat harta, pun bermanfaat. Jadi ini azas kebermanfaatan. Semakin bermanfaat apa yang ada pada kita, maka menunjukkan keislaman kita itu semakin baik. Semakin kita tidak bisa memberikan kebermanfaatan, maka menunjukkan kita belum berislam dengan baik. Misalkan contoh, ketika kita diberikan oleh Allah berupa umur. Umur ini semua kita punya. Yang dengan umur ini kita bisa merasakan berbagai macam nikmat-nikmat Allah lainnya. Dan betapa kita terlena dengan umur yang ada pada kita ini. Ketika masih muda, dia menganggap mudanya itu harus dengan sesuatu hal yang senang tapi tanpa batasan, karena dia berpikir nanti di waktu tua saya akan bertaubat. Padahal sesungguhnya kalau kita mengaca dengan hadis ini, mau itu tua, mau itu muda, kesempatan umur tidak boleh terabaikan, sebab fase-fase daripada itu memiliki kebermanfaatan masing-masing. Kan kita bertemu dengan satu hadis yang mana ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik, sebabnya kita tidak melakukan itu oleh sakit, maka kita tetap mendapatkan manfaat. Bagaimana ketika hal itu dilakukan daripada berkelanjutan atau secara mudawamah? Kalau dia di waktu mudanya, di waktu sehatnya, tidak memanfaatkan situasi yang dia banyak berbuat dengan hal-hal yang positif dan kebermanfaatan, ketika tua tadi dengan serba keterbatasan, maka tuanya tadi dia tidak akan bisa, yang sering kita dengar itu istilah passive income tadi. Kalau orang yang sudah bekerja, ini kan kita lihat nih, orang yang dengan urusan dunia ini luar biasa, mereka bekerja dengan sangat luar biasa. Supaya apa? Nanti di waktu tuanya tadi dia tidak lagi perlu bekerja berat, karena dia sudah ada pemasukan dari usaha-usaha yang sudah dia rintis di waktu mudanya.
tapi dengan urusan akhiratnya dia abai. Padahal ini pokok persoalan yang penting. Dia tidak peduli dengan urusan-urusan akhiratnya, ibadahnya tidak maksimal, ilmunya pun sangat-sangat jauh, maka di waktu tua dia tidak mendapatkan passive income di dalam amal. Kan ini kan rugi kita. Maka artinya asas kebermanfaatan itu berlaku kepada seluruh perkara yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Alama Al-Husain bin Muhammad Al-La'i Al-Ma'ruf bil Maghrabi fil Badrit Tamam Syarah Bulughul Maram, apa hadzal hadis min jawami'il kalim allati u'tiyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Alama Husain bin Muhammad Al-La'i, ini pun hadis yang berkaitan daripada min jawami'il kalim, kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang sangat dalam, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'umul aqwal wal af'al, yang ini hadis umum sifatnya dalam setiap ucapan dan perbuatan. Fayantariju fi hadza, maka masuk daripada perkara ini min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat adalah apa? Tarku tawassu'u fid dunya, tarku tawassu'u fid dunya, meninggalkan sikap berlebih-lebihan kepada dunia. Karena yang diperintahkan adalah tawassut, kesederhanaan. Jadi meninggalkan sikap berlebih-lebihan dalam dunia adalah termasuk dari makna hadis ini. Lantas menjadi satu pertanyaan, kalau begitu Islam ini tidak bisa menerima kekayaan, atau bisa dipahami apakah Islam ini tidak senang dengan kaya? Oh, sangat senang, bahkan tidak sangat dianjurkan. Bahwasanya al-mu'minu qawiyun ahabbun khairun wa ahabbun indallah minal mu'minid dhaif. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan seorang yang beriman tapi lemah. Dalam hal apa? Dalam hal seluruhnya. Baik lemahnya itu dari segi harta. Karena akan banyak manfaatnya ketika harta ini menjadi harta yang bermanfaat. Yang dimaksud adalah dia jatuh kepada kehidupan yang sampai kepada tabadzur, tabzir, kehidupan yang mubazir, tidak bermanfaat. Hartanya bermanfaat, maka adalah dia tidak termasuk daripada kategori ini. Kemudian watalabil manasib wari'asa wa hubbil mahmudati wassana wa ghairi zalik mimma la yahtaju ilaihil mar'u fi islahi dinihi. Termasuk juga mengejar-ngejar jabatan dan kekuasaan. Jadi mengejar jabatan dan kekuasaan adalah juga perkara yang harus kita hindari.
Kenapa? Karena sesungguhnya jabatan dan kekuasaan itu satu amanah yang amat besar, yang pertanggungjawabannya itu akan luar biasa. Dia akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan, terhadap jabatan yang dipikulnya ini kelak di akhirat. Sedangkan untuk yang dirinya saja sungguh amat luar biasa untuk dia bertanggung jawab. Sehingga dikatakan oleh ulama, berapa lama nanti kita itu akan dihisab oleh Allah, yang mana Allah itu menghisab kita bitafsil, dengan terperinci. Ketika kita dihisab oleh Allah, maka sungguh lamanya kita dihisab itu melebihi batas waktu kita hidup di atas dunia. Karena diperiksa. Misalkan contoh, ketika orang itu diperiksa oleh lembaga hukum, oleh penegak hukum, dengan satu kasus saja itu memakan waktu 5 jam, 7 jam, sampai dengan 10 jam. Itu dalam urusan dunia. Satu perkara hukum yang dia hadapi, diperiksa, diadili dengan waktu yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai 1 tahun belum juga putus daripada keputusan pengadilan. Itu ketika kita di dunia. Lebih-lebih nanti ketika kita di akhirat. Ketika kita di akhirat, maka waktu yang kita itu mempertanggungjawabkan daripada apa yang ada pada kita itu melebihi batas daripada umur yang ada pada kita. Maka mencari atau meminta jabatan, kepemimpinan, kekuasaan adalah juga harus kita tinggalkan, kecuali kita memiliki kapasitas terhadap hal itu dan kita dipercayakan, kemudian kita menerima kepercayaan itu secara baik. Jadi karena cenderung orang yang meminta jabatan itu akan melakukan tindakan yang menyimpang dengan jabatannya. Karena yang namanya minta itu pasti ada maksud dan tujuan yang terselubung. Kalau kita belajar dengan Sayyidina Umar itu, ketika diberikan amanah, maka yang beliau katakan, asobani musibah. Saya ini dapat musibah. Kalau kita kan tidak. Saya mendapatkan nikmat. Pesta 3 hari 3 malam. Padahal sesungguhnya itu bukan nikmat, itu adalah musibah. Karena bertanggung jawab kita nanti di hadapan Allah bukan hanya yang ada pada kita, tapi juga kepemimpinan yang diamanahkan kepada kita. Maka termasuk juga mencari dan menyenangi daripada pujian wa ghairi zalik mimma la yahtaju ilaihil mar'u fi islahi dinihi. Mencari pujian, mencari sanjungan, dan hal-hal yang tidak kita perlukan. Jadi kita itu sesungguhnya hidup bukan untuk mencari pujian. Ketika kita hidup ini mencari pujian, maka kita tidak akan pernah menikmati hidup. Karena tidak akan mungkin kita itu bisa menutup daripada mulut yang mencaci kita. Tidak juga kita mampu membuat orang itu seluruhnya suka kepada kita. Maka mencari pujian adalah sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ketika kita dipuji, itu sesungguhnya diantara daripada perangkap-perangkap syaitan untuk menggelincirkan daripada tujuan dan niat kita melakukan sesuatu. Jika kalau ulama itu membanding-bandingkan mana yang lebih enak, dipuji atau dicaci,
Sesungguhnya dicaci itu lebih enak daripada dipuji. Kalau dipuji itu cenderung kita akan lupa. Kalau dicaci itu cenderung kita akan mengkoreksi diri. Orang yang selalu mampu mengkoreksi diri, maka dia akan selalu bergerak ke depan. Orang yang selalu senang dipuji, boleh jadi pujian tadi akan menghentikan pergerakannya ke depan, atau justru akan menyebabkan dia mundur ke belakang. Maka dikatakan oleh beliau, fi islahi dinihi, perkara-perkara yang kita lakukan itu harus memiliki satu prinsip memperbagus daripada perkara agama kita. Apapun aktivitas kita, apapun daripada yang kita katakan, yang kita dapatkan, semuanya adalah dalam rangka islahuddin, memperbagus daripada kualitas agama, memperbagus daripada persoalan agama ini. Kaitannya adalah kepada dunia dan akhirat. Bagaimana dunia kita ini menjadi jembatan kita kepada akhirat. Bagaimana sesuatu hal kesempatan yang kita dapatkan di dunia ini itu menjadi kedudukan dan kemuliaan kita di akhirat. Jadi tidak hanya cuman mendapatkan kemuliaan di dunia. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa kifayatihi min dunyahu, dan dia mengambil daripada dunia ini apa yang sekedar untuk bisa dia manfaatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada kita itu diantaranya kila wa qala wa kasratu su'al wa ida'atal mal. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita melakukan di antara tiga perkara ini. Kila wa qala, katanya, atau istilahnya banyak ngomong itu perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bahwasanya kita daripada membicarakan sesuatu yang tidak bisa kita tabayyan, la yatabayyan, yang tidak dia bisa mempertanggungjawabkan daripada apa yang dia bicarakan, maka kalimat itu akan yazillu biha, menggelincirkan dia dengan kalimat la yatabayyan yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang mana tergelincirnya dia nanti di dalam neraka itu jauh jaraknya itu antara timur dan barat. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha, sesungguhnya seseorang yang dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dia akan digelincirkan ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Bayangkan. Maka kita harus betul-betul meninggalkan hal dalam pembicaraan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana juga difirmankan Allah dalam Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bahwasanya orang-orang beriman itu adalah dia meninggalkan sesuatu ungkapan perkataan yang tidak bermanfaat.
Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Dan apabila mereka itu mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya. Itu sikap orang beriman. Kemudian yang kedua, wa kasratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya ini ada sejarahnya yang diabadikan dalam Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah. Bagaimana Bani Israel memiliki salah satu karakter buruk adalah apa? Bertanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngeyel bahasa kita. Jangan jadi wong ngeyel. Ketika sudah dikasih tahu masih ngeyel, nak nyari celah supaya tidak melaksanakan perintah. Itu intinya daripada kasratus soal itu. Jadi pertanyaan yang unproduktif, tidak produktif, dia bertanya itu bukan untuk melaksanakan perintah, tapi untuk menghindari daripada perintah. Maka itu adalah karakter sifat yang harus kita jauhi. Nah, yang ketiganya wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Allah beri harta kepada kita, maka harta yang ada ini sia-sia, tidak memberikan kebermanfaatan kepada kita dan kepada orang lain. Hanya apa? Ditumpuk-tumpuk saja. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Sampai di pucuk kuburan bae, wong itu bakal ngomong kok, oh, Pak Haji banyaknya duitnya. Tapi itulah tidak sedekah lain kalau Pak Haji Yudi. Ya, oh Pak Haji ini hartonya di mana-mana, tapi pelit. Sampai di pucuk kuburan pun orang akan tetap membicarakan bahwasanya dia itu berharta, tapi apa? Hartanya tidak memberikan manfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sering kita dengar. Apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini penting kita bangun kelima perkara ini dengan azas kebermanfaatan sebagaimana dalam hadis ini. Apa? Hayataka qabla mautik. Hidup sebelum mati. Selama hidup ini bangunlah dengan azas kebermanfaatan. Jangan kayak nak nunggu mati. Kalau nunggu mati, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, kisah orang yang menyesal ketika dia sudah mendekati kematian atau setelah dia mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan, kalau baik kau baca mundurkan umurku ini sedetik baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sedetik dah ya Allah, minta kesempatan sedengat baik, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi tidak nanti lagi kesempatan itu kalau nyawa ini sudah di atas tenggorokan. Dan nanti lagi kesempatan kalau sudah di alam kubur, sudah habis. Maka itu sebelum datang kematian, kita pastikan nikmat hidup itu betul-betul memiliki kebermanfaatan maksimal. Yang kedua, wasihataka qabla sakomik. Sehat sebelum sakit. Kita masih sehat ini, pacak melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Jangan sampai sakit mau beribadah rugi. Sesungguhnya orang yang ketika dia sehat tadi sudah mendawamkan dengan hal-hal berbagai macam ibadah, maka sakitnya tadi dia tetap memiliki kebermanfaatan ibadah yang dia dawam lakukan itu. Yang ketiganya apa? Suglik. Faraghaka qabla suglik. Waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Ketika kita memiliki waktu luang,
maka manfaatkanlah keluangan waktu tadi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang produktif dunia akhirat. Sehingga ada sebuah cerita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu kitab, seorang soleh yang luar biasa memberikan manfaat kepada ibadahnya, itu luar biasa bermanfaat dengan waktu-waktu yang dia miliki. Setiap waktu yang ada itu selalu terisi dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita ini punya waktu yang sama, 24 jam. Sehingga pada satu ketika dia kumpulkan keluarganya, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan istrinya. Kemudian dia berkata kepada istri dan kepada anak-anaknya, "Wahai keluargaku, sungguh aku ini memiliki waktu yang kurang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maukah waktu kalian ini aku beli supaya aku memiliki tambahan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka keluarganya ngomong, tidak bisa diperjualbelikan, waktu itu adalah milik kita. Maka dikatakan oleh beliau, begitulah hakikatnya waktu. Waktu itu adalah milik kita. Nah, setelah itu menjadi milik kita, bagaimana kebermanfaatan waktu itu bisa kita maksimalkan. Jangan sampai waktu ini terbuang secara sia-sia. Hari-hari kita hanya terisi dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Aku tidak melakukan dosa, Ustaz, tapi manfaat tidak, Ustaz. Tapi aku melamun baik tiap malam. Nah itu kan ada itu melamun tiap malam, itu kan tak baca lagi tidur. Aku Ustaz tak baca lagi tidur. Ustaz, berapa umur Bapak? 60 Ustaz. Oh iyalah Pak, memang sudah programnya Allah seperti itu, memberikan kesempatan untuk bisa bangun malam. Tapi itulah Ustaz, aku melamun itulah. Kalau tak melamun aku main gap. Nah itu kan akhirnya membuat waktu kita tidak bermanfaat. Bolehlah sekali-sekali, boleh Pak, tidak masalah, sekali-sekali ya, sebagai bentuk sosialisasi dan hiburan. Tapi kalau saban hari kita buang waktu tadi dengan hal yang tidak bermanfaat seperti itu, sungguh itu akan membuat kita ketika datang di akhirat menyesali apa yang kita sudah lakukan. Kemudian wasyababaka qabla, waktu mudamu sebelum datang daripada waktu tuamu. Jadi sebelum kita menua pasti, maka pergunakanlah daripada muda ini dengan sebaik-baiknya, sebab muda ini kita akan memiliki kesempatan yang luar biasa dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Salat malam 20 rakaat masih bisa kalau masih muda. Tapi kalau sudah tua, kaki sakit, ya kan, badan lemah, itu kan, itu yang menjadi alasan. Maka masih muda ini maksimalkan. Kemudian yang kelimanya adalah waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Waktu engkau bisa untuk memberikan manfaat terhadap hartamu sebelum datang engkau dihadirkan dengan keterbatasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita amalkan hadis ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Termasuk adalah yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak dimanfaatkan. Jadi ilmu ini sesuatu yang mulia, tapi bisa menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa? Ketika ilmu itu tidak diamalkan. Sehingga dalam satu doa Nabi itu sampai secara khusus mengajarkan kita, wa'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ada ilmu
kita dapatkan, maka kita manfaatkan. Mulalah dari hal-hal yang paling sederhana. Di antaranya apa? Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, mulailah dengan salam. Ketika kita melihat saudara kita, maka tampakkan muka-muka yang berseri. Dari hal-hal yang sederhana nanti kepada hal-hal yang lebih berat daripada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menambah ilmu tapi tidak nambah amal. Selayaknya bertambah ilmu, bertambah amal. Ilmu yang sedikit bermanfaat lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat. Jadi mari kita manfaatkan, Pak. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ditinggikan ketika kelak di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Besok kita lanjut lagi ya. Besok kita akan kajian Sirah Nabawiyah bersama Habib yang telah bergabung. Ikutin akun ini ya, nanti besok kita lanjut live lagi. Kami akhiri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.